Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazah Hasifa dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. M. Rendi Aryandi, SHMH. Baik, pada bab selanjutnya ada perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara yaitu subjek hukum selalu pemikul hak dan kewajiban adalah manusia. Naturjik person, badan hukum reg person, jabatan ambef. Tindakan hukum merupakan awal akhirnya hubungan hukum reg beceking, yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. 2. Sudikno Martokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, dan damai. Lalu ada hukum yang mengatur antara pemerintah dan warga negara adalah hukum administrasi negara atau HAN. Pemerintah mempunyai dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dan badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dan badan hukum, maka ia harus tunduk pada ketentuan hukum perdata. Ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka pemerintah harus tunduk kepada HAN. Secara umum, ada 3 macam perbuatan pemerintahan, diantaranya perbuatan pemerintahan. 1. Perbuatan pemerintahan dalam bidang perbuatan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan atau regeling. Kedua, perbuatan pemerintahan dalam menerbitkan ketetapan atau basicking. Yang ketiga, ada perbuatan pemerintahan dalam keperdataan atau material deed. Lalu juga penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan relawan hukum dapat karena melanggar hak objektif pada orang lain. 1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Lalu 2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping 3 macam perbuatan pemerintahan, 3 macam perbuatan tersebut melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat atau welfare state. Pemerintah juga mengenal kewenangan bebas atau freie Rechtsmersen ke peraturan kebijaksanaan. Lalu ada peraturan hukum dalam bidang perdata, berkenaan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Sudarno Gautomo, persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Menurut R. Karinebur, 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, diantaranya 1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Lalu 2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping 3 macam perbuatan pemerintahan, 3 macam perbuatan tersebut melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat atau welfare state. Pemerintah juga mengenal kewenangan bebas atau freie Rechtsmersen ke peraturan kebijaksanaan. Lalu ada peraturan hukum dalam bidang perdata, berkenaan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Sudarno Gautomo, persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Menurut R. Karinebur, 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, diantaranya konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep negara hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada gugatan terhadap negara. Lalu nomor 2, konsep yang membedakan negara dengan penguasa dan negara sebagai fiskus sebagai penguasa negara tidak dapat digugat. Sebaliknya, sebagai fokus, negara dapat digugat. Ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apabila suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukan hukum perdata, konsep yang menetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. 5. Konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Konsep ini tidak mempersalahkan apakah yang dilanggar itu
peraturan hukum publik ataukah peraturan hukum perdata. Konsep yang memisahkan antara hukum dan pelaksana fungsi tidak dapat digugat dalam pelaksanaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akan lanjut lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.